Halo, halo. Hari ini kalian akan belajar tentang fungsi kuadrat bareng aku, Kavian dari Hitung. Oke, kalau kalian tadi udah belajar tentang bentuk umum dan karakteristik fungsi kuadrat, sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Sebenarnya ada tiga cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sini pakai pemfaktoran dulu ya. Kalau pemfaktoran itu, ini kan ada persamaan kuadrat. Kita faktorin tuh, nanti kita akan dapat akar-akarnya. Misalkan di sini persamaannya x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kita bikin dulu nih, dua kurung. Sama dengan 0. Yang pertama kali kita harus tulis adalah si x kuadrat. X kuadrat itu kan x kali x ya. Berarti di sini x, di sini x. Terus untuk mengisi yang kosong ini, kita perlu data dari si 15 ini nih. 15 itu berapa kali berapa? Nah, 15 itu kan 3 kali 5. Bisa 3 kali 5 atau 1 kali 15. Tapi kita pilih 3 kali 5. Kenapa? Karena 3 sama 5 bisa membuat min 8. Bisa menghasilkan min 8. Kita tulis aja nih, di sini 3, di sini 5. Penulisannya terserah sih, mau 5 dulu boleh, mau 3 dulu boleh. Itu nggak ngaruh. Tandanya gimana? Tandanya bisa kita lihat dari sini. 3 sama 5 gimana caranya bisa jadi min 8. Ingat ya, min itu punya 8, bukan punya x kuadrat. 3 sama 5 gimana caranya bisa jadi min 8, berarti keduanya dikurang. Min 3, min 5. Udah, kita bisa keluarin x min 3 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0. Kalau kayak gini bisa sama-sama ditambah 3. Berarti di sini x sama dengan 0 ditambah 3 berarti 3. Di sini sama-sama ditambah 5. Berarti x sama dengan 0 ditambah 5, 5. Kita udah punya dua akar. Kalau dijadiin titik gimana? Ya udah, kan x-nya 3, berarti 3,0. Terus ini 5,0. Nah, kalau misalkan gambaran kasarnya kayak gini nih. 3,0 misalkan di sini 3,0 dan di sini 5,0. Dia akan memotong di dua titik berbeda ya di sumbu x. Karena A-nya sama dengan 1, maka lebih dari 0, dia akan membuka ke atas dan memotong dua titik di sumbu x. Ini gambaran kasarnya, ini belum bentuk grafik kuadrat yang benar sesuai ini ya. Karena kalau untuk membuat grafik kuadrat, kita harus tahu juga titik puncaknya ada di mana dan apakah dia memotong sumbu y atau tidak. Gitu. Ini contoh lagi, gimana kalau misalkan A-nya lebih dari 1? Pasti bingung kan? Kira-kira duanya di sini atau di sini, terus di sininya berapa? Cara gampangnya gini nih. Kan ini 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Kita kaliin si 2-nya ke belakang, ke min 1. Jadi di sini sisa x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, ingat ya, si 2-nya pindah ke belakang, kita kali ke min 1. Setelahnya, udah deh, kita pakai pemfaktoran kayak yang tadi, di sini x, di sini x, 2. 2 itu adalah 2 kali 1. Tulis aja di sini 2, di sini 1. 2 sama 1, gimana caranya bisa jadi 1? X itu biasanya 1x ya, tapi karena biasanya 1 nggak ditulis, jadi x aja. Gimana caranya 2 sama 1 bisa jadi 1? Tuh, berarti plus 2 dikurang 1. Bisa kita keluarin? Berarti x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Dan x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Udah selesai? Belum, karena kan tadi kita kali 2 ke belakang. Sekarang kita harus bagi dua-duanya dengan 2. Dengan angka yang tadi kita kali ke belakang ya, jangan lupa. Maka x sama dengan min 1 dan x sama dengan setengah. Oke, udah dapat ya. Ini udah hasil akhir nih. Udah selesai. Selanjutnya, kita pakai cara kuadrat sempurna.
Aku pakai yang ini aja ya, x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Caranya gimana kalau kuadrat sempurna? Kalau kuadrat sempurna, kita pindahin dulu nih si C. Dengan bahasa kasar kita pindahin dia ke ruas satunya. Berarti x kuadrat min 8x sama dengan min 15. Pokoknya kalau dia pindah ke ruas lain, tandanya pasti ganti. Terus di sini x, di sini 8/2 kuadrat. Kita kuadratnya pindahin, yang awalnya cuman di x, kita pindah nih untuk semua jadinya. Kuadratnya jadi untuk x sama min 8/2. Kenapa 8 dijadiin per 2? Karena untuk kuadrat sempurna, di situ b-nya, si min 8 harus dibagi dengan 2. Harus dibagi 2 ya, nggak boleh dibagi yang lain. Min 15. Nah, di sini x min 8/2 kuadrat hasilnya bukan x kuadrat min 8x loh. Coba kita uraikan ya. X min 4 kuadrat. X min 4 itu sama kayak ini ya. Kan 8/2 itu 4. Sini x kuadrat min 4 min 8x ditambah 16. Tuh, ada sih 16. Nah, 16-nya mau kita apain nih? 16-nya kita pindah ke sini. Plus 16. Oke? Si plus 16-nya kita taruh sini. Di sini tetap x min 4 kuadrat sama dengan min 15 ditambah 16 adalah 1. Oke, udah sampai bentuk sini, kita pecah jadi dua bagian. Yang pertama, x min 4 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 ditambah 4, 5. Kemudian kita kali min. Kita kali min di depan. Di sini x min 4 sama dengan 1, maka x min 4 sama dengan min 1, ya. Maka x sama dengan min 1 ditambah 4 adalah 3. Sama kan hasilnya? Sama ya, x sama dengan 3, x sama dengan 5. Kemudian ada lagi nih caranya yang lebih akurat, yaitu dengan rumus kuadratik atau biasanya disebut rumus ABC. Oke, rumus ABC itu adalah di sini x 1,2 negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ABC-nya dari mana? ABC-nya dari si fungsi kuadrat ini nih. Kita pakai fungsi kuadrat yang sama aja ya. Jadi x 1,2 sama dengan min b. Min, b-nya berapa? Min 8. Jangan lupa min 8 ya, bukan 8 doang. Karena minnya punya si 8. Plus minus akar. Nah, di sini b-nya kan min 8. Nah, di sini min 8 kuadrat. Aduh. Bentar ya. Min 8 kuadrat dikurang 4 kali A-nya itu 1. Berarti di sini 1, C-nya adalah 15. Per 2A. Berarti 2 dikali 1. Sama dengan min 8. Berarti 8 tambah kurang ya. Akar dari 8 kuadrat 64. 64 dikurang sama 60, berarti sisanya adalah 4. 4 per 2. Kita bisa sederhanain ya, ini kan 4-nya bisa keluar dari akar. Sama dengan 8 plus minus 2 per 2. Oke, sampai sini. Untuk cari X1, misalkan 8 dikurang 2 dulu. 8 kurang 2 per 2. Maka 8 kurang 2 itu 6, 6 dibagi 2 itu 3. X2 baru yang ditambah, 8 tambah 2 per 2. Maka hasilnya adalah 5. Jadi, kan ada plus minus nih, ya. Itu maksudnya X1 itu pakai min, X2 pakai plus. Tapi terserah kalau kalian maunya X1 pakai plus dulu, atau X2-nya baru min.
itu nggak apa-apa. Yang penting tandanya dua-duanya beda ya, ada min ada plus. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat persamaan kuadrat. Oke, di sini contohnya kita dikasih 3 titik sembarang. Nah, nanti kalau misalkan ada soal-soal gitu, membuat persamaan kuadrat, itu ada yang dikasih 3 titik sembarang, ada yang dikasih 2 titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang, dan satu lagi yaitu diketahui titik puncak dan 1 titik sembarang. Di sini 3 titik sembarang itu caranya gini. Kita tulis dulu persamaan umum dari fungsi kuadrat. Persamaan umum itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, untuk persamaan pertama, kita substitusi titik pertama, yaitu titik 1,2 ke persamaan kuadrat yang bentuk umum. Kalau titik itu kan berarti X, Y. Nah, X-nya itu 1, Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan A-nya tetap ya, A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Jadi X-nya semuanya diganti pakai 1 dan Y-nya diganti pakai 2. Udah, tinggal kita sederhanain aja. Jadi 2 sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk persamaan kedua, kita substitusi titik kedua yaitu 2,5. Sama, ini bentuknya masih X, Y. Kalau titik itu selalu X, Y. Tinggal kita substitusi ke persamaan umum. Maka Y-nya kita ganti 5, X-nya kita ganti 2. Maka 5 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Maka 5 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Oke, yang ketiga kita substitusi si 3,10. Maka 10 sama dengan A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Oke, kita sederhanain, maka 10 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Oke, kita udah punya 3 persamaan. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan cara sistem persamaan 3 variabel. Pakai itu aja ya, yang eliminasi substitusi. Yang pertama mau kita eliminasi adalah si C, karena C-nya semuanya koefisiennya sama, yaitu 1. Berarti kita eliminasi C dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu A plus B plus C sama dengan 2. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, 4A plus 2B, A plus 2B plus C sama dengan 5. Kita kurang. HA dikurang min 4A adalah min 3A, B dikurang 2B, min B, sama dengan ini C-nya habis ya, karena C dikurang C adalah 0. Kemudian 2 dikurang 5 adalah min 3. Ini semua kita kali min 1. Kenapa? Karena bentuknya lumayan itu ya, min semua ya, kita jadiin plus aja. Jadi 3A plus B sama dengan 3. Oke, ini adalah persamaan keempat. Terus kita apain lagi nih? Kita eliminasi lagi si C, tapi dari kombinasi persamaan yang beda. Tadi kan 1 dan 2, sekarang kita 2 dan 3. Kalau kalian mau 1 dan 3 boleh pakai 2 dan 3 aja ya. Persamaan kedua, tadi yang ini nih, 4A plus 2B plus C. 4A plus 2B plus C sama dengan 5. Dan ketiga nih, 9A 3B plus C sama dengan 10. 9A plus 3B plus C sama dengan 10. Kita kurang lagi. 4 dikurang 9, min 5A. 2 dikurang min 3B, 2 dikurang 3B adalah min B sama dengan 5 dikurang 10 adalah 5, min 5. Kita kali lagi sama min 1, hasilnya adalah 5A ditambah B sama dengan 5. Oke, ini adalah persamaan kelima. Kita punya 2 persamaan baru nih, 3A plus B sama dengan 3 sama 5A plus B sama dengan 5. Kita eliminasi si B dari persamaan keempat dan kelima, karena dia koefisiennya sama ya. Kita eliminasi
B. Dari yang keempat sama ke 5. 5A ditambah B sama dengan 5, dan 3A ditambah B sama dengan 3. Dikurang nih. 5 dikurang 3 adalah 2A. B min B, habis ya, 0. Maka 5 dikurang 3 adalah 2. A-nya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. A-nya udah dapat. Kita cari B-nya. Boleh pakai persamaan ini, 5 atau persamaan 4. Pakai persamaan ke 4 aja ya. Berarti kita substitusi A sama dengan 1 ke persamaan ke-4. Oke, persamaan 4. 3A ditambah B sama dengan 3. Maka 3, A-nya kita ganti pakai 1. Plus B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 dikurang 3, B-nya sama dengan 0. Oke deh. A udah dapat, B udah dapat, kita bisa cari C. Pakai persamaan 1 aja nih, biar gampang. Karena koefisiennya semuanya 1. Kita substitusi A sama dengan 1, B sama dengan 0 ke persamaan 1. Di sini A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Maka A-nya 1, B-nya 0, tambah C sama dengan 2. Maka C sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, udah dapet nih. C-nya 1, A-nya 1, B-nya 0. Sekarang gimana? Kita substitusi ke bentuk umum. Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka Y sama dengan A-nya tadi 1, berarti sini X kuadrat. Nah, B-nya kan 0 nih, berarti si X-nya nggak ada. Udah habis karena dikali 0. Terus C-nya 1. Berarti X kuadrat plus 1. Gitu ya. Kalau dikasih tahu 3 titik sembarang, kita pakai SPLTV. Tadi kan kita udah bahas gimana caranya bikin persamaan kuadrat kalau dikasih tahu 3 titik sembarang. Sekarang gimana kalau dikasih tahu 2 titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang? Nah, titik potong sumbu X itu ciri-cirinya gini. Misalkan 2,0 sama 3,0. Nih, ya, belakangnya pasti 0. Kalau belakangnya 0 itu udah pasti titik potong sumbu X. Nah, ini rumusnya nih. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Ini misalkan X1 dan ini X2. Titik sembarang fungsinya buat apa? Misalkan titik sembarangnya adalah X, Y. Nanti X-nya nih akan berfungsi di sini nih. Dan Y-nya berfungsi di sini. Misalkan dikasih tahu titiknya memotong 2,0 dan min 3,0 melalui 1,2. Oke. Yang pertama kita harus lakuin adalah substitusi ketiga titik ke dalam rumus untuk dapat A. Oke, sampai situ paham ya? Maka Y sama dengan A dikali X min X1 X min X2. Y-nya, tadi kan yang ini ya, ini X, Y, ini X2, ini X1. Maka Y-nya sama dengan 2, A dikali X. X-nya tadi ini ya, 1. 1 dikurang X1, kurang 2, berarti 1 dikurang min 3. Maka 2 sama dengan A dikali 1 min 2 itu min 1. 1 min berarti plus kan, 1 plus 3 itu 4. Maka ini 2 dulu. 2 sama dengan min 4A. A sama dengan 2 per min 4. Berarti min setengah. A-nya udah dapat. Nah, sekarang kita pakai lagi nih si rumus ini. Tapi kita nggak usah masukin X, Y. Oke, ini berarti langkah pertama, langkah kedua. Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Maka Y sama dengan, nah ini kita substitusi si A-nya yang tadi udah kita dapat. Min setengah, ini X min, X1-nya 2, sini X min
X 2-nya min 3. Maka Y sama dengan min setengah dikali X kuadrat. Ini min 2, ini plus 3. Berarti plus X dikurang 6. Sama dengan, nah ini kita kali ini sama. Sampai sini sebenarnya udah cukup, tapi biasanya harus sampai dikaliin, si A-nya sampai dikaliin ke dalam ya. Berarti ini min setengah X kuadrat min setengah X ditambah 3. Oke, ini ya caranya. Kita lanjut lagi ya untuk kasus ketiga, yaitu diketahui satu titik sembarang dan satu titik puncak. Ini pakai rumusnya sedikit agak beda sama yang tadi ya. Yaitu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. XP sama YP ini adalah X dan Y untuk titik puncak. Oke, di sini langsung aja. Yang pertama kita harus lakuin adalah menentukan nilai A itu berapa. Caranya kita substitusi dua titik ini ke dalam rumus. Oke, di sini Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Di sini berarti ini XP, ini YP, ini X, ini Y. Oke. Y-nya berarti 4. Sini 4 sama dengan A dikali X-nya. X-nya 2 ya. 2 dikurang XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 3. Oke. Ini 4 dikurang 3 sama dengan A dikali 2 dikurang 1 itu 1 kuadrat. 3 tuh dari mana? 3 dari sini. Ya. Maka 4 dikurang 3 adalah 1. Di sini adalah A. Karena 1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka A sama dengan 1. Langkah kedua, kita pakai lagi tuh si rumus. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Tapi bedanya kita nggak masukin nilai X, Y lagi di sini. Kita tetap masukin titik puncak, tapi titik sembarangnya kita nggak masukin. Tapi kita masukin nilai A ya. Nah, Y sama dengan 1 dikali X min XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 3. Nah, Y sama dengan, ini kalau dikali 1, kita nggak tulis nggak apa-apa. Maka langsung aja ini kita kuadratin. X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah 3. Maka Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4. Oke, sampai sini ya. Semoga bisa dipahami.